Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kami rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kami rindukan Engkau. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Oh, Yesus. Haleluya.
Dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan sebab mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Sekali lagi angkat tangan kita sama-sama katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Mari, pagi ini kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Markus pasal yang ke-5, kita baca ayat yang ke-25. Dikatakan demikian, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus,
Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Yesus yang saudara dan saya sembah adalah penolong, penyembuh, dan dia satu-satunya penyelamat kita. Tidak ada yang lain. Diceritakan bahwa pada saat itu orang banyak berdesak-desakan ingin mendekati Yesus. Dan di antaranya ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Dan dia sama sekali sudah hopeless, tidak punya harapan apa-apa. Karena selama ini dia sudah menghabiskan banyak hartanya dan sebagainya untuk mencari pertolongan. Tapi dikatakan tidak ada faedahnya. Kali ini dia mendengar tentang Yesus. Dan dia coba untuk mendatangi Yesus. Tetapi ternyata ada banyak halangan. Nah, saudara sekalian, kita sudah pernah membicarakan bagaimana supaya kita mengalami mujizat Tuhan, maka kita harus fokus kepada Yesus dan kemudian mengalami perjumpaan, kontak secara langsung dengan Yesus. Maka pertolongan akan terjadi, mujizat akan terjadi. Kalau kita berjauhan, ya kita tidak tahu apa yang bisa terjadi. Tapi ketika kita dekat dengan Yesus, tidak bisa tidak, pasti mujizat akan terjadi. Ketika kita kontak dengan Yesus. Oleh karena itu, maka kita harus selalu mengarahkan pandangan kepada Yesus. Fokus hanya kepada Yesus saja. Bukan kepada yang lain-lain. Apalagi pada situasi kita yang sulit. Mari kita fokus saja pada Yesus saja, karena hanya di sana ada pertolongan. Tidak ada yang lain. Tetapi ternyata ceritanya juga tidak seperti yang kita bayangkan. Faktanya seringkali berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Wanita ini mungkin sudah betul dia memfokuskan pada Yesus, dia mendekati Yesus. Tapi ternyata ada halangan, yaitu banyak orang. Dia tidak bisa mendekati Yesus. Tapi saudara sekalian, apapun itu, mau tidak mau, kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa mujizat ada di dalam nama Yesus, kita harus mendekat kepada Yesus. Saudara sekalian, kesembuhan itu bukan takdir, bukan juga nasib. Oh iya, nanti kalau Allah mau menyembuhkan saya ya pasti sembuh. Kan itu anugerah, kan itu begini, begitu.
Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan seperti tadi, Yesus menjawab wanita ini, "Hei perempuan, imanmu sudah menyelamatkan engkau." Memang semuanya itu anugerah Yesus semuanya. Tapi harus kita terima dengan iman. Harus kita responi dengan iman. Kita tidak bisa dengan berpangku tangan saja. Oh, aku terima anugerah-Mu Tuhan. Aku terima Tuhan. Kalau Engkau menyembuhkan aku ya sembuhkan. Kalau enggak mau ya sudah. Kalau sembuh yang sembuh, kalau mati yang mati. Oh, bukan demikian. Tuhan Yesus digerakkan oleh iman. Oleh karena itu yang penting adalah iman di sini. Nah, perempuan ini dia berusaha sudah mendekati Yesus. Tapi ternyata ada halangan, banyak hambatan. Yaitu orang banyak. Tapi dia tahu satu hal. Asal ku jamah saja jubahnya. Di dalam kisah yang lain itu jumbai jubahnya. Aku pasti sembuh. Pokoknya aku harus bisa kontak dengan Yesus. Gimana pun caranya. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya yang penting saat ini kontak langsung dengan Yesus. Fokus hanya kepada Yesus, mendekat kepada Yesus, dan kontak dengan Yesus. Diceritakan wanita ini tadi menjamah jubahnya. Sebetulnya yang dijamah itu jumbai jubahnya. Nah, di sini kita lihat ada yang disebut sebagai talit katan. Nah, ini merupakan semacam ya pakaian atau pakaian dalam, kadang-kadang dipakai sebagai pakaian di dalam, yang dipakai oleh setiap pria Yahudi. Ya. Nah, ini berbentuk kaos singlet ini. Tapi yang penting adalah di bawahnya ini ada yang disebut sit-sit. Di keempat ujung sudutnya ini atau ujung dari kaos ini, baju ini ada jumbai atau yang disebut sebagai sit-sit. Jadi setiap pria Yahudi itu harus memakai ini. Yang disebut talit katan. Nah, inilah yang dipakai oleh Yesus dan inilah yang dijamah oleh si wanita itu. Jumbai jubahnya ini, ya. Nah, itu bukan prayer shawl ini, ya. Bukan talit ini adalah kerudung doa, ya. Nah, kalau kerudung doa memang harus ada jit-jitnya atau jumbainya. Nah, ini ada jumbainya, ya, 4 juga dari ujungnya, ya. Tapi kalau ini yang dijamah ketarik, ya bisa lepas ini hanya kerudung doa atau prayer shawl. Ya. Jadi sebetulnya pada saat itu yang dipegang oleh wanita ini adalah talit katan ini, ya, yaitu bagian dari pakaiannya. Mungkin waktu itu belum ada teknologi kaos, ya, bahan kaos, ya mungkin dari bahan biasa, tapi yang dipakai sebagai baju oleh Yesus, ya. Nah, wanita itu tadi menjamah jumbai, jubah ini atau sit-sit ini. Dan dikatakan Yesus merasa ada sesuatu yang keluar dari dirinya, ada kuasa yang keluar dari dirinya. Karena memang dia adalah sumber kuasa. Yesus adalah sumber kesembuhan. Iman wanita itu tadi sudah membuat kuasa itu mengalir, menjamah dia, menyembuhkan dia. Nah, saudara sekalian,
Di sini kita melihat bagaimana kuasa Yesus itu. Dan bagaimana untuk bisa mengalami kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Atau pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak cukup cuma untuk hanya nonton saja, menunggu. Tapi kita harus mendekat kepada Yesus. Fokus harus kepada Yesus, bukan pada yang lain-lain. Wanita ini sudah dibuktikan memfokuskan kepada yang lain-lain. 12 tahun lamanya. Dia mencoba A, mencoba B, mencoba C, mencoba D, mencoba cara ini, cara itu dan seterusnya. Mencoba orang ini, orang itu dan sebagainya. Tidak ada satupun yang bisa menolong dia. Kecuali hanya Yesus saja. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita tidak usah coba-coba. Walaupun kelihatannya di depan kita, tampaknya ada sesuatu bisa memberi harapan, mari fokus kita harus hanya kepada Yesus saja. Dialah satu-satunya sang penyembuh kita, sang penolong kita. Apakah kita pasti ditolong? Pasti. Seperti wanita ini tadi. Kita bayangkan ketika wanita ini berada di kejauhan, dia adalah seorang yang mengalami penyakit pendarahan. Ada yang coba menafsirkan ini sebagai semacam penyakit kanker. Dan mungkin yang lain ya. Alkitab hanya mengatakan ini problem pendarahan. Ya. Tapi suatu penyakit yang betul-betul serius ini. Ketika dia ada di kejauhan, dia adalah seorang yang sakit. Dia mendekat, dia adalah seorang yang sakit. Ketika dia ingin berjumpa dengan Yesus, dia adalah seorang yang sakit yang tidak bisa mendekati Yesus karena ada halangan-halangan, yaitu begitu banyak orang. Tapi ketika dia sudah connect dengan Yesus, ketika dia memegang jumbai jubahnya atau sit-sit ini, dia berubah menjadi seorang wanita yang disembuhkan. Seorang yang mengalami pertolongan Tuhan. Dan setelah semuanya itu, Yesus mulai mengadakan cross check di sini. Siapa tadi? Siapa yang memegang? Yang menyentuh tadi? Tidak ada yang tahu karena orang begitu banyak, murid-murid juga tidak tahu. Maka wanita ini mendatangi dan mengaku, saya Yesus, saya sakit, tidak ada harapan. Tapi saya percaya kalau saja aku bisa menjamah jumbai jubah ini, aku pasti akan sembuh. Respon Yesus bukan, memang wanita nekat kamu, wah, sudah tahu kayak begini, terombol. Oh enggak. Yesus mengatakan apa tadi? Hai perempuan, imanmu sudah menyembuhkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Karena dia mendekati Yesus. Dan dia mengalami satu perjumpaan dengan Yesus. Itulah sebabnya saudara sekalian, di dalam Yesus tidak ada pilih kasih. Di dalam Yesus tidak ada takdir-takdiran. Di dalam Yesus yang ada adalah keselamatan. Yang harus kita terima dengan iman. Kita harus mendatangi, mendekati Yesus. Dengan penuh iman, maka mujizat akan terjadi. Kita tidak bisa menunggu dengan mengatakan, oh, kalau Tuhan mau menyembuhkan saya, ya pasti sembuh. Itu semua akan tergantung kehendak Tuhan. Nah, ini orang yang skeptis ini. Tuhan tidak menghendaki kita skeptisan. Tuhan menghendaki kita betul-betul percaya kepada Dia. Sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Datang menghampiri Dia. Nah, oleh karena itu, melalui jumbai jubah ini, wanita itu disembuhkan.
Nah, saudara sekalian, mari saat ini kita belajar dari apa yang terjadi ini, peristiwa yang dialami oleh si wanita ini. Keadaan kita mungkin bermasalah, penuh dengan kesulitan dan sebagainya. Tidak ada harapan lain kecuali Yesus. Hanya Yesus satu-satunya pengharapan kita. Hanya Yesus satu-satunya penolong kita. Nah, oleh karena itu, mari saat ini hanya pandang Yesus, fokus pada Yesus, mendekat kepada Yesus, dan connect dengan Yesus. Maka pertolongan itu akan terjadi. Kita tidak perlu khawatir akan apapun, karena Dia adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, setiap orang yang datang kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Setiap orang yang mengalami encounter dengan Yesus, perjumpaan dengan Yesus tidak akan pernah kembali sia-sia. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus pasti akan mengalami pemulihan. Walaupun saat ini kondisi seperti ini, tapi harapan kita ada pada Yesus. Tetap percaya kepada Yesus. Fokus hanya kepada Dia. Dan lihat, kesaksian-kesaksian akan terjadi. Bagaimana kuasa Allah dinyatakan. Mujizat-mujizat akan saudara alami di dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biar setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini diberkati berkelimpahan. Tuhan memberikan kesehatan, kuasa darah Yesus akan melindungi, menjauhkan dari segala gangguan bahaya apapun. Dan kuasa darah Yesus akan menjauhkan dari bahkan virus COVID-19 sekalipun. Di dalam nama Yesus, kami berkemenangan Tuhan. Nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semuanya percaya, katakan sama-sama. Haleluya, Tuhan memberkati.